Good morning, student. Okay, see you again with me, Miss Ellie, in English lesson for grade 9. Okay, how are you doing today? Yeah, absolutely. You great, okay? So do I and your teacher here. Di sini guru-guru juga sehat, kalian juga sehat. Oke, gimana ulangan kemarin PTS yang sudah kalian lewati? Oke, misalnya lihat juga nilai-nilai pelajaran atau tes kalian. Oke, nilainya ada yang memuaskan atau di atas KKM ya. Oke, bagi yang nilainya belum sempurna, oke, rajin lagi belajar ya nak. Nanti kita ada tes berikutnya yaitu UAS. Oke, tetap semangat dalam belajar. Oke, today we continue our study atau pelajaran kita dengan video ya. Kalau kemarin kita PTS, seminggu kita concern. Oke, nanti kita juga ada via Zoom juga untuk pelajarannya ya. Untuk minggu ini saya akan dan Bu Yuni akan memberikan video ya. Untuk chapter yang baru, kalian perhatikan. Oke, nanti setelah saya bagikan, kalian buka ya. Karena saya akan memberikan di link YouTube dan PPT-nya ESL di GC atau di WA, tergantung gurunya ya. Okay, today we discuss bus procedure text. Ini chapter 4. Kita belajar tentang teks prosedur. Oke, pernah dengar ya kata prosedur ya? Seperti apa? Urutan ya. Prosedur teks artinya urut. Prosedur is urutan. Oke, jadi kita hari ini belajar teks yang berurutan. Oke, kita lihat apakah yang dibahas atau what is discussed about the material today. Oke, kita mulai dulu dengan the purpose of the text. Jadi tujuan dari pembelajaran kita atau teksnya adalah we will to learn to use and make recipe and manual. Jadi kita akan belajar, learn itu sama juga study ya, to use kata kerja yaitu menggunakan and make, membuat resep, recipe, atau resep-resep, dan manual. Manual juga ada dalam prosedur ya. Cuma manual apa ya nanti, tapi kita bahas dulu untuk yang use and make recipe dalam part 1 ini. Oke, to get the best results efficiently. Oke, maksudnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan efisien dengan kita belajar dari teks prosedur. Oke, saya ulangi, to get the best result efficiently. Okay, next. To avoid accident, untuk menghindari kecelakaan, damage, kerusakan, atau unnecessary waste. Okay. Jadinya kalau kita belajar langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau operasional, misalnya mengaktifkan kamera atau beli HP baru, dengan langkah-langkah ini menghindari kecelakaan enak ya, karena kita tahu step-stepnya bagaimana mengoperasikan atau membuatnya, sehingga hasil yang terjadi itu tidak damage atau rusak, atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu ya. Jadi penting sekali belajar ini. Yang terakhir, the social purpose of the procedure text. Jadi ada fungsi sosialnya, to show how something is done, bagaimana sesuatu terjadi atau jadi through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Oke, jadinya memperlihatkan bagaimana sesuatu itu terjadi melalui step-step di mana pembaca akan mendapatkan hasilnya atau goals atau tujuannya. Jadi hasilnya yang baik. Seperti itu ya. Jadi gunanya step itu seperti itu. Atau prosedur. Oke, untuk KD atau kompetensi dasar, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan
dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual. Oke, untuk prosedur teks kali ini, today we discuss 3 about food, maybe beverage, atau minuman, dan manual. Pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke. Untuk poin yang lain, 4.4, untuk keterampilan, siswa mampu menangkap makna secara konteks terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks prosedur lisan dan tulis. Sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Oke, kenapa diulang lagi untuk fungsi sosial, struktur? Karena kita pelajarannya bahasa ya. Oke, jadi perlu sekali struktur dan unsur kebahasaannya di dalam teks itu. Sehingga ini menjadi clue bagaimana kita mengenal teks itu. Bahasa Inggris kan banyak ya. Jadi ini more spesifik. Jadi kalau kita belajar tentang ini, untuk adik ini kita bisa menentukan hari ini kita belajar tentang prosedur teks. Ya. Berarti enak ya, software ya. Oke, basic of kompetensi. What is prosedur teks? Apakah prosedur teks itu? Apakah teks urutan itu? Oke, kita lihat. What is the meaning? Prosedur text is a piece of the text that gives us instruction for doing something or how to make and how to operate. Prosedur text adalah sebuah piece of text, sebuah teks that give us, memberikan kita instruksi-instruksi, perhatikan ya ada S-nya, jadi instruksinya banyak ya. For doing, untuk melakukan something, sesuatu, bagaimana atau cara membuat atau mengoperasikan sesuatu. Jadi saya di awal sudah menjelaskan ya. Oke, I give you a picture. Oke, kita lihat. Oke, ini adalah sampel atau contoh dari prosedur teks. Saya dikasih sebuah gambar. Nah, can you guess what is it? Gambar apa ini? Adalah nasi goreng ya. Oke, bahasa Inggrisnya apa? Fried rice complete with the garnish ya. Di sini ada tomato, ada cucumber, ada fried egg ya, telur ya. Oke, ini ada nasinya komplit satu piring. Jadi bisa menjadi teks kita atau judul kita, how to make a plate of fried rice. Bagaimana cara membuat sepiring nasi goreng. Kayak ini kategorinya adalah food. Makanan. Oke, di other, di sini ada kopi ya. Oke, coffee, ada cangkirnya, ada tatakannya. Kita lihat mungkin ada taruh di corner of your desk atau chair, ada di meja kamu. Oke, di sini ditampilkan how to make a cup of the coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. It's easy for you. Kalau sering minum, gampang ya. Bagaimana? Ada mungkin sebagian dari siswa yang tidak bisa membuat kopi ya. Mungkin untuk yang girls, okay. If your father asks you, okay, to make a cup of coffee, mungkin hari ini bisa ya. Kita sudah belajar yang simple sekali ya, bikin kopi ternyata mudah ya. Okay. Karena termasuk yang instan. Oke, nanti bisa diganti kopi, tea, lemon tea maybe ya, minuman kan banyak ya. Oke, ini untuk drink. Oke, next, how to operate the computer. Di sini bisa dikasih, di sini ada CPU, ada monitor, ada mouse, ada keyboard, ya. Ini adalah perangkat dari komputer. Oke, this is not strange for you. Gak asing lagi ya kalau ini satu paket. Kalian juga pernah menemukannya atau melihatnya di your school ya, ada lab komputer. Oke. Bagi yang belum pernah, oke, mungkin ada siswa kelas 7 yang nanti maksudnya
kelas 7 atau dulu kamu waktu di kelas 7 belum bisa mengoperasikan, bagaimana sih langkah-langkahnya ya? Kalau main mengoperasikannya, mungkin nanti dampaknya buat ada kesalahan teknis pada komputernya nanti seperti tujuan tadi ya. Misalnya nanti bisa merusak atau membuat sistemnya error kalau nggak tahu atau tidak mengenal langkah-langkah. Oke, jadi this is very useful ya pelajaran kita hari ini, how to operate the computer ya. Oke, jadi tidak hanya makanan tapi juga benda. Tapi kalau benda mengoperasikan, karena benda tidak bisa dibuat kita ya, ini kan rancangan pabrik ya. Oke, paling orang hanya bisa merakit dan kita sebagai konsumennya hanya bisa mengoperasikan. Gitu ya, Nak ya. Oke. Sally kasih penjelasan di awal according to the picture. Oke, generic structure, struktur generik atau struktur umum biasa pada teks prosedur teks yang harus kamu ketahui, you must know. Okay. This is very important one. What is it? Goal aim. Jadi di dalam tes prosedur biasanya ada goal atau aim. Okay. Kita lihat penjelasannya. Provide information about the aim and the objective of the procedure. Sorry, of the procedures and predict conclusion. Oke, jadi menampilkan informasi tentang tujuan dan objek dari teks prosedur dan prediksi kesimpulan. Jadi goal apa atau aim itu biasanya menjadi judul di dalam teks. Misalnya kamu dalam ujian ada teks teksnya dalam bahasa Indonesia misalnya atau bahasa Inggris, cara membuat tempe mendoan, yaitu aim-nya, yaitu goal-nya. Jadi setelah kita baca mungkin di dalamnya ada informasi, jadi di awal sudah dikasih tahu kalau nanti di dalam include dari informasi di dalam itu yaitu cara membuat tempe mendoan atau membuat getuk atau membuat teh jahe seperti itu ya. Jadi goal aims sebagai pengantar atau prediksi dari kesimpulan teks yang sudah nanti akan kita baca di dalam teks prosedurnya. Oke, jadi gampang ya. Oke, jadi secara kalau kita ngeliat teks ini kita udah bisa guess lah kalau di dalam ujiannya, wah ini dari urutannya aja saya sudah tahu. Nah, dari ininya saja saya sudah ngerti kenapa, karena teks ini yang paling mudah karena sudah memberikan judul, tidak seperti teks yang lain. Sehingga ada pertanyaan sih apa judul yang terbaik buat teks di atas. Kalau di teks ini sudah ada judul. Ya. Mungkin yang ditanyakan adalah informasi yang lain, seperti itu ya. Ini memberikan informasi tentang maksud dan tujuan atau suatu kesimpulan prosedur untuk memprediksi suatu kesimpulan. Saya sudah artikan tadi di awal. Oke, next. Kita lihat. Material atau ingredients. Oke, jadi setelah aim, itu ada material. Bukan materi ya. Dan juga bukan material, toko material ya. Di sini ingredients. Kalau bahasa Indonesianya bahan-bahan, apa saja diperlukan untuk membuat benda itu atau masakan itu atau minuman itu. Okay, contain a list of the material or materials needed to carry out a procedure of the step, or steps. Berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Oke, jadi bahan-bahannya apa? Oke, yang menunjang dari tujuan. Aim tadi ya. Kalau aimnya membuat tempe mendoan ya berarti bahan-bahannya tempe. Kan nggak mungkin kan yang lain gitu ya. Bahan dasarnya adalah main material is tempe. Gitu ya, Nak? Ini adalah step or method.
langkah atau metodenya. Jadi dalam teks nanti kalau kalian menemukan kata method dan panik, ya kan the same ini with the step. Jadi jangan panik, method sama artinya dengan step. List the sequence of activity instruction to achieve the goal in the correct sequence of steps. Is the meaning, daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah-langkah yang benar. Masih blank ya, atau samar, belum jelas. Saya kasih penjelasannya lebih lagi. Oke. Saya dikasih dulu sedikit untuk apa language features unsur kebahasaan. Jadi setelah kamu lihat teksnya, apa sih apa unsur kebahasaannya yang mencakup dari teks prosedur? Yang pertama biasanya menggunakan simple present tense atau kata kerja satu with the pattern dengan rumusnya as subject followed by verb one. Oke, using imperative form menggunakan kata kerja seperti perintah ya, dimulai dengan kata kerja dulu, misalnya wash the vegetable, dicuci sayurannya, boil the water, direbus airnya, cut the onion, dipotong cabai bawangnya. Jadi dimulai dengan kata kerja sebagai instruksi di awalnya. Oke. Untuk penempatannya biasanya di materi langkah-langkah ya. Using action verb example, jadi menggunakan action seperti karena di sini adalah cara membuat, berarti actionnya ada, berarti do something ya, seperti make, take, stir, cut, pour, cook, etc. Jadi membuat, mengambil, memutar, memotong, mencampur, gitu ya. Jadi pengetahuan kalian harus mengenal kata-kata kerja ya yang ada di dalam teks prosedur biasanya. Untuk masakan ya seperti kata-kata ini, garnish, potong dadu, campur, mengocok beda, mencelupkan juga beda. Tidak semuanya mencampur itu mix. Jadi ada campurannya. Apabila campurnya langsung dengan tangan atau campurkan dengan alat seperti blender, itu beda kata-katanya ya. Jadi bahasa Inggris there are many ways itu untuk menyatakan atau menyebutkan suatu kata, satu ekspresi atau kata itu bisa dengan beda-beda kata ya untuk menyebutkan. Biasanya juga same meaning tapi beda. Tergantung penempatan atau fungsinya dalam kalimat itu. Using temporal conjunction, menggunakan kata kerja conjunction ya, karena namanya membuat kan selanjutnya, setelah itu, after that, kemudian. Jadi ada kata-kata conjunction di dalamnya seperti first, pertama, then, kemudian after that, setelah itu, last yang terakhir. Mungkin the first, beginning, boleh. Gitu ya. Kayak so, kalau maksudnya terus, kemudian, selanjutnya, nah seperti ini ya. Ya, etc. itu artinya dan lain sebagainya. Oke, ada lagi yang lain. Using conjunction to conjunction activity one to another. Example, then, while, after that, etc. Seperti apa tadi ya. Using adverb to tell the specificity of time, place, and accurate way. Oke, maksudnya gini. Di sini menyebutkan waktu yang akurat tentang pembuatan atau proses. Oke. Seperti boil the water about 5 minutes. Rebus air 5 menit. Selama 5 menit ya. Cut the vegetable into the some piece. Jadi potong sayuran ini beberapa bentuk. Saya, jadi ini menggunakan using adverb, tapi pakai tempat dan waktu. Using adverb itu to tell state of sequence. Seperti tadi misalnya bilang ya, the first, the second, the third, the fourth. Itu yang ke ya. Satu the first pakai ST, second jangan lupa pakai ND, the third pakai RD. Kata-kata ini sering kamu jumpai ya, kata-kata yang ke ya. Kelas 1 sudah diajarkan oleh guru. Don't forget. The example of text procedure. Bisa dikasih contohnya, kalian lihat. How to make
avocado juice. Oke. There are picture analyze first. Ini adalah 11 dari jus avocado in Indonesia adalah alpukat ya. Kita lihat sembari analyze misalnya ya. Nih, ini adalah teksnya. Nanti kamu baca. Ini judulnya, ini ingredientnya. Oke. Ini stepnya. Nih, jadi ini yang pertama, yang kedua ingredients tadi ya. Oke. Ini stepnya. Baru serve penyajian. Oke, untuk serve tidak semuanya dalam teks ada penyajiannya. Tapi this is the important information. Misalnya dengan beberapa, dengan 2 atau 3 dari buah avocado bisa dibuat menjadi 2 gelas jus. Oke, misalnya untuk setelah kita membuat agar-agar harusnya disajikan setelah disimpan di lemari es, atau selama masak Indomie atau mie instan harus segera dimakan selagi hangat, karena kalau sudah dingin membengkak seperti mie-nya ya. Oke, jadi serve juga sebagai panduan ya cara menyajikan atau memakannya. Oke, misalnya taburi dengan bawang, oke, atau tambahkan garnish untuk melengkapi hiasan. Oke, ini termasuk di serving ya. Kalau misalnya kasih di sini serve, kalian baca, buka kamus, cari artinya. Oke, saya analisis. Untuk panah yang pertama, oke, I give you the mark. Oke, kasih panah ya. Saya kasih tanda. How to make the avocado juice. Ini adalah aim-nya. Perhatikan, seperti saya bilang, sudah memberikan informasi atau keterangan di awal ya tentang sesuatu yang dibahas ke dalam teks itu. Prediksi, conclusion ya. Oke. Yang kedua adalah ingredients, bahan-bahan. Oke. Atau material tadi ya. Oke, di sini kamu lihat, baca. Oke, yang ketiga adalah step. Bagaimana sih cara membuat avocado juice? Take the fruit of avocado and then divide into the two parts. Oke. Ambil buahnya avocado atau avokadonya terus dibagi menjadi 2 bagian. Terus core avocado and grape meat, by the way, scrape away with a spoon. Jadi pisahkan bagian yang ada bijinya, keluarkan dengan sendok, and then enter into the blender. Lalu masukkan ke dalam blender ini. Artinya saya bantu 2 ya. Oke, and sweetened condensed milk and white sugar already melt. Oke, maksudnya campurkan susu ya, susu cair ya, dengan gula putih yang sudah dicairkan ke dalam, seperti itu ya. Kamu follow. Oke, perhatikan. Dan terakhirnya serving atau serve. Avocado juice is ready to be enjoyed. Prepare the glass first. Oke, sudah bisa dinikmati. Oke, dengan menempatkannya di dalam gelas saji. Oke, try to analyze. Oke, open your book page 36. Oke, nanti kamu buka bukunya halaman 36 ya, di buku kamu, buku siswa. Find the goals. Kamu tulis goalnya apa. Find the ingredient. Kamu tulis apa materialnya. Find the serve. Misalnya nggak ada penyajiannya, ya udah not available. Open your dictionary to help open your dictionary to help you for difficult words. Bantu kalian buka kamusnya untuk menemukan kata-kata yang sulit. Oke, dicoba. Oke, kalau belum mengerti atau mau bertanya, please kamu boleh bertanya dengan Miss Elly di WA.
Sally ya. Oke. Untuk 9A sampai 9G, kalau yang lain tanya sama gurunya yang mengajar di kelas kalian. Oke. Understand kelas? Oke, kalau belum ngerti, nanti kita juga ada pertemuan kedua membahas apa untuk kategori minuman dan manual. Kita ada 4 kali pertemuan ya sampai kita ada evaluasi. Thank you, my dear student. Untuk hari ini, thank you for your attention. Untuk pelajaran hari ini, kami disudahi. Oke, tetap menjaga protokol kesehatan ya, stay at home. Oke. Mungkin sekarang sudah mulai longgar ya, karena sebagian kali lihat sudah diprotek dengan vaksin ya, tapi tetap kerjakan tugas-tugas, karena sebentar lagi nanti kita akan kalian harus mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh semua mata pelajaran dari guru-guru ya. Oke, yang belum selesai dikerjakan, jadi minimalislah keluar rumah, tapi concernlah untuk mengerjakan tugas-tugas. Nanti ada hasil yang akan diberikan oleh kalian tentang pembelajaran atau report dari kalian belajar selama ini. Oke, thank you. See you, bye.